Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah kalau sudah mandi tidak usah wudhu lagi ketika mau sholat? Jadi dia sudah mandi, gitu ya, sudah mandi. Apakah dia nggak usah wudhu lagi ketika mau sholat? Ini memang masalah ramai juga di kalangan teman-teman. Pertama, harus dirinci dulu kata mandi. Ini mandi apa dulu? Kalau mandi biasa, itu berarti tidak menghilangkan hadas kecil dan nggak menghilangkan hadas besar. Kalau dia mandi biasa, ada mandi luar biasa, ada mandi biasa. Yang tahu gini itu Yusuf ya. Ada mandi biasa, ada mandi luar biasa. Nah, kalau mandinya itu mandi biasa, berarti ya nggak ada fungsinya. Tetap dia harus wudhu. Kalau dia berhadas kecil, dia harus berwudhu. Mandi yang kedua itu mandi luar biasa, yaitu mandi dikarenakan hadas besar. Al-Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Mughni dan Imam Nawawi dalam kitab Majmu' dan juga banyak yang lain, mandi dari hadas besar itu ada dua jalan, ada dua thariqah, dua model. Yang satu itu yujzi, dianggap cukup. Yang satu lagi itu sunnah. Mandi yang dianggap yujzi, mencukupi, dan itu ulama sepakat itu adalah hadis Ummu Salamah radhiyallahu taala anha ketika beliau ditanya asal mandi, kata beliau, antufidhi jami'a jasadik wa ra's, gitulah hadis. Engkau tuangkan air ke seluruh jasad kamu dan kepada kepala kamu, itu sudah dianggap mandi jenabat. Mandi apa? Mandi jenabat. Yang penting niat ingsun, tapi kalau saya diucapkan, Anda berniat untuk mandi besar dengan cara membuang atau menumpahkan air ke seluruh tubuh Anda, itu berarti yujzi, dianggap cukup. Maka hilang hadas kamu yang besar itu. Apakah dia sunnah? Enggak. Dia nggak dapat banyak sunnah, sunnah ketinggalan. Adapun mandi yang nyunah, yaitu mandi yang di awal ini sampai tetek bengek, itu yang tertera dalam hadis Ummu Salamah dan hadis Maimunah. Karena hadis mandi jenabat itu rata-rata pada dua sahabat, Maimunah dan hadis Ummu Salamah. Sudah jelas ya? Yang antum kerja itu sunnah. Sunnah. Ini tahu ini ya kan, barakallahu fiik. Karena sebagian teman nggak paham ini. Ada sebuah kasus. Ya, tanya ke saya. Bukan nanya ke saya. Cerita, Ustaz. Ada orang, Ustaz, kena jin. Diruk dia itu sampai elek, nggak keluar. Terus ternyata, Ustaz, dia bilang, ternyata Ustaz, dia itu masih kotor. Pokoknya kotor. Soalnya mandinya jenabat itu nggak enak. Oleh karena jinnya itu dekem nak kono, susah diruqyah, susah dikeluarkan gitu kan. Itu alasan dia. Tapi ya ini gini, jangan-jangan yang ruqyah kurang beres. Itu gitu. Yang kedua, ini salah paham Anda. Ini Anda salah paham. Bukan berarti orang yang tidak mandi sesuai sunnah itu mandinya tidak sah. Karena rata-rata orang kampung nggak tahu mandi jenabat ya kan. Yang penting keramasan. Jadi mandi nih wong kampung itu rata-rata orang-orang kaum mukminin ini mandi jenabat itu keramasan. Orang keramasan itu berarti mandi jenabat. Dulunya malah enggak. Pokoknya bereber, wis keramasan selesai. Itu namanya mandi jenabat indah orang kampung. Dan itu dianggap oleh dia ini enggak sah. Makanya jinnya kena kuno. Soalnya dari dulu sampai sekarang ini kotor terus, nggak sah sholatnya. Nah, ini salah paham dia. Nah, kesalahan itu karena apa? Karena kedangkalan keilmuan.
Karena dangkalnya ilmu itu membawa sebuah kesalahan di dalam menjawab, di dalam berhukum orang. Itu nggak apa-apa, sah. Cuma dia nggak nyunah. Baik. Kalau sudah paham itu, ada dua cara mandi jenabat dan itu dihukumi sah oleh syariat. Tinggal bagi orang yang berniat mandi jenabat, kira-kira kalau mau sholat wudhu lagi apa enggak? Ya. Kalau dia mandinya seperti sunnah, nggak perlu wudhu lagi karena sudah ada wudhunya. Nah kalau mandinya ini nggak nyunah itu loh, wudhu opora. Yang ini masih dipertimbangkan. Pertimbangannya begini ya kawan. Saya pribadi bimbang di satu sisi. Sisi pertama, alasan para ulama mencukupi nggak perlu wudhu. Ini alasan mereka. Ana ambil alasan dulu supaya deal. Apa alasannya? Saya banyak membaca di suruhat hadis, ini ada hadisnya itu, hadis Aisyah, Rawatul Tirmidzi yang lainnya. Saya baca di suruhatnya. Intinya ilah kenapa mandi Nabi nggak wudhu lagi. Ingat ini apa ilahnya? Karena hadas besar saja hilang, maka tentunya hadas kecil pun hilang. Karena nggak mungkin naik ke hadas besar kecuali apa? Kecilnya juga hilang. Itu alasannya. Maka dengan alasan ini berarti orang yang wudhu, orang yang mandi, walaupun tidak mandi sunnah, tetap dianggap tidak perlu wudhu lagi. Hadas kecilnya sudah terhantam, sudah hilang dengan mandi tadi. Karena mandi kan hadas besar. Nah, kalau udah nyampe ke besar, berarti kecil pun sudah jelas. Logikanya begini. Ini air. Antum kasih sesuatu penghancur apa? Penghancur apa? Penghancur batu. Antum ambil dua batu. Batu sama-sama batu kapur ya. Batu yang besar, batu yang kecil. Batu yang besar saja, kapur aja hancur. Logikanya tentunya batu kecil lebih hancur lagi. Begitu pula kalau mandi, hadas besar aja hancur dengan mandi, ya kan? Mandi jenabah hancur itu, apa maneh hadas kecil. Berarti logikanya hancur juga. Itu alasannya. Kalau orang melihat alasan ini, pasti dia akan mengatakan nggak perlu wudhu lagi. Cuma lagi kan. Cuma yang jadi sekali ini yang kedua. Jangan ya. Jangan dimakan. Jangan ya. Jangan akwal para ulama ini mengena kepada mandi yang ada sunnahnya. Itu yang jadi masalah. Loh kan ada wudhunya. Sebenarnya wudhu itu adalah apa? Adalah bagian dari mandi. Wudhu itu adalah bagian dari mandi. Nah, ketika ada wudhu itu, ya jelas wudhu itu bagian dari mandi. Terangkap di situ mandi dan wudhu. Makanya pantas wudhu menghilangkan hadas kecil dan apa? Mandi menghilangkan hadas besar. Maka dua ini terangkum pada mandi. Makanya penghancur hadas kecil dan makanya penghancur hadas besar. Nah, inilah ikhwan barakallahu fik. Dan kita masih berprinsip dengan hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Allah itu tidak akan menerima salat salah satu di antara kalian kalau dia berhadas sampai dia berwudu. Kalau dia berhadas berarti harus dia berwudu. Ini pegang dulu. Berarti kalau hadas kecil nggak akan bisa selesai kecuali dia harus berwudu. Dan hadis Aisyah tadi yang mencukupi Nabi nggak ada wudu lagi, itu dibawa kepada mandi yang sunnah. Ala kulli hal ini masih didiskusi para ulama dan akwal para ulama ada di situ. Kalau anak ambil selamatnya pribadi ya kan, kalau mandinya itu mandi hanya yujzi mencukupi saja, maka lebih afdal bagi dia untuk
untuk berwudu. Ketika Anda mau sholat karena Anda punya hadas, maka Anda berwudu itu lebih ahsan, lebih afdal. Karena apa? Karena diskusi yang telah kami sampaikan di awal. Semoga bermanfaat insyaallah.